Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku, marilah di awal tahun kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak nikmat yang telah berikan Allah kepada kita. Semua gerakan tangan, langkah kaki, kedipan mata, hingga tarikan nafas, semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudaraku, di awal tahun ini kita akan berjumpa dengan hal yang baru dan meninggalkan yang lama. Tahun 2000 tinggal kenangan, sedangkan 2001 masih ghaib. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masa sekarang, masa kini, hari ini yang tidak kalah pentingnya. Padahal waktu itu tidak terasa, terus berjalan, dipakai atau tidak dipakai akan habis, dan waktu itu tidak bisa diulang. Saudaraku, banyak sekali orang itu kadang-kadang salah memaknai waktu. Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, sehingga berpengaruh kepada kemajuan dirinya. Saudaraku, yang pertama yang harus kita garis bawahi, bagaimanakah kita memikirkan atau menempatkan masa lalu. Sesungguhnya kita memaknai masa lalu itu seringkali amat berlebihan, sehingga waktu itu habis untuk merenungi, untuk merasakan tentang masa lalu. Bisa masa lalu yang penuh kejayaan, bisa juga masa lalu yang sangat menyedihkan. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan atau Jangan Bersedih mengatakan mengingat masa lalu, kemudian merenungi, meratapi adalah suatu langkah yang kurang bijaksana. Sama dengan membunuh semangat, memutus harapan, mengubur masa depan yang belum terjadi. Umpamakan hidup ini seperti mengendarai kendaraan. Masa lalu itu hanyalah spion kecil untuk melihat masa depan. Kalau kita terlalu sering melihat spion, maka perjalanan kita akan terganggu. Bahkan mungkin sekali kita akan mengalami kecelakaan. Maka dari itu, kaca depan itu mesti lebih besar dari spion. Itu maknanya kita harus bisa menempatkan masa depan itu jauh lebih lebar, jauh lebih luas. Masa lalu biarlah berlalu, masa lalu telah habis. Maka penyesalan tidak akan memperbaiki masa lalu. Bila kita terpaku pada masa lalu, sebenarnya kita menjadi orang yang maju ke belakang. Yang benar adalah maju ke depan. Maka itu sama dengan menghadirkan masa lalu yang kurang produktif. Memaknai berlebihan dengan masa lalu akan merugikan diri kita sendiri.
Akan tetapi bila memaknai masa lalu sebagai sebuah pengalaman hidup yang kemudian kita jadikan pelajaran untuk masa datang, itu adalah sangat tepat sekali. Allah berfirman di dalam surat Yunus 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, Fir'aun, supaya kamu dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah mengabadikan jasadnya Fir'aun adalah agar menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai takabur seperti Fir'aun. Jangan sampai sombong seperti Fir'aun. Jangan sampai membunuh anak laki-laki seperti Fir'aun. Dan jangan sampai minta disembah seperti Fir'aun. Maka itu semuanya sungguh tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya. Maka masa lalu itu kita jadikan pelajaran untuk yang akan datang. Jadi adalah kurang tepat kalau kita meratapi masa lalu yang berlebihan. Padahal pelajaran langkah di depan masih jauh. Tetapi kalau kita menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, itulah yang tepat. Bukanlah pengalaman adalah guru yang terbaik. Bung Karno mengatakan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Saudaraku, itulah masa lalu. Kemudian masa datang. Kita juga kadang-kadang sibuk dengan membayangkan keindahan masa yang akan datang. Kalau kita membayangkan keindahan masa datang itu sama dengan melukis di awang-awang. Sebaliknya kalau kita mencemaskan masa datang, itu sama dengan berperang dengan bayang-bayang. Masa datang itu pasti tiba tanpa ditunggu. Bagaimanakah rupa dan wujudnya, kita tidak perlu mempersoalkan yang berlebihan. Tugas kita hanya merencanakan dan mengupayakan dengan baik. Maka dari itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian firman Allah. Berpedoman pada ayat tadi, kewajiban kita adalah merencanakan dengan baik, mengusahakan dengan seksama, dan juga mengevaluasi. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membayangkan masa depan yang berlebihan sungguh tidak produktif. Sama dengan memaksa lahirnya janin atau bayi yang belum waktunya untuk lahir atau prematur. Tentunya wujud dan bentuknya belum sempurna. Akan tetapi tidak memikirkan masa depan sama sekali, itu pun juga tidak bijaksana. Maka dari itu, kita pikirkan masa depan secara proporsional. Saudaraku, setelah kita bicara masa lalu, masa yang akan datang, yang tidak kalah pentingnya adalah kita merenungkan tentang masa sekarang. Masa sekarang hanya diisi dengan renungan masa lalu dan melukis masa depan, sehingga tidak ada karya nyata untuk memajukan hidup.
hari-harinya berlalu dengan merenung dan merenung. Tidak salah memang hari ini adalah hasil renungan masa lalu dan merupakan rangkaian dari masa datang. Akan tetapi spirit masa lalu hanya bisa terwujud bila hari ini kita berbuat. Demikian juga hari depan akan ditentukan hari ini. Apabila hari ini apalagi hari ini itu hanya datang satu kali, tidak dapat diulang. Hari ini adalah penentu masa depan, penentu masa yang akan datang. Maka barang siapa dapat mempergunakan hari ini dengan baik, maka sebenarnya dialah yang dapat meraih keberhasilan di masa datang. Masa yang akan datang yang cemerlang hanya ada karena kita sekarang berbuat. Melalui sesuatu, melakukan sesuatu, mengadakan gerakan yang nyata. Itu sekarang harus kita perbuat. Karena sekarang kita berbuat, yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Yang dulunya sedikit, sekarang menjadi banyak. Yang dulunya tidak mengerti, sekarang menjadi paham. Saudaraku, yang harus kita renungkan bahwa di awal tahun ini, maka kita selayaknya menjadikan masa lalu sebagai media untuk belajar, mencari hikmah atas segala peristiwa yang telah kita alami. Sehingga kita tidak keliru dalam melangkah di tahun-tahun 2001. Berkaitan dengan hal tersebut, layak terus kita mempersiapkan diri, kita jadikan masa lalu sebagai pelajaran, masa yang akan datang sebagai pelecut, dan jangan lupa kita kerjakan hari ini. Hari ini milik kita, tahun ini milik kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang maju. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.